Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Yesus dan Maria. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Dad dalam program Crossover. Ya. Berjumpa lagi hari ini kita ada di dalam episode Yesus dan Maria. Ya. Nah, sekarang saya mau langsung tanya nih, sebenarnya siapa itu Maria Magdalena? Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya? Iya. Maria Magdalena kita lihat di dalam Lukas pasal 8. Jadi di sini kita bisa tahu siapa ini Maria Magdalena. Dan juga beberapa orang perempuan, jadi ini di ayat yang kedua dari Lukas 8. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya. Lalu ayat yang ketiga, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi, kalau ditanya, Maria Magdalena ini siapa? Ini adalah orang kaya. Iya. Nah, kenapa dia sampai begitu spesial? Ya, sepertinya kok sampai Yesus mau menampakkan diri kepada Maria. Sedangkan murid-murid Yesus kan ada 11 pria semua. Iya. Kok ini bisa ada Maria Magdalena? Nah, Maria Magdalena ini dulunya itu banyak penyakit. Karena apa? Karena ada roh jahat. Ada 7 roh jahat. Iya. Jadi di dalamnya ada banyak penyakit. Nah, waktu berjumpa dengan Yesus, roh jahat itu diusir keluar, pergi, dan penyakitnya menjadi sembuh. Iya. Dan kemungkinan besar Maria Magdalena ini adalah orang yang datang kepada Yesus yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak yang mahal itu. Iya. Ya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi kalau ditanya siapa Maria Magdalena, ini orang yang pernah merasakan susah, sesusah-susahnya, bukan dalam hal keuangan, ya, tapi dalam hal penyakit, dalam hal kesehatan. Dia sangat susah karena banyak sakitnya. Bayangkan ada 7 roh jahat. Ya, ada 7 roh jahat. 1 roh jahat aja bikin dia sakitnya seperti apa. Nah, ini ada 7 roh jahat. Jadi di dalam dia ada 7 roh jahat dan kemungkinan minimal di dalam tubuhnya itu ada 7 jenis penyakit. Banyak sekali ya komplikasi kalau kayak gitu. Iya. Dan otomatis dia merasa susah. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Maria Magdalena itu dilepaskan dari sakit penyakitnya, dilepaskan dari pengaruh kuasa roh jahat. Iya. Itu sebabnya dia menjadi orang yang sangat bersyukur. Karena dia mungkin ya, dia tidak punya keahlian. Ya, keahlian yang untuk mendukung pelayanan Yesus. Dia tidak bisa, tetapi dia punya uang. Iya. Itu sebabnya uang ini dia pakai untuk membantu pelayanan Yesus. Jadi kalau kita ingat Yudas Iskariot, uang ini diberikan kepada pelayanan Yesus, masuknya ke kas yang dipegang oleh Yudas Iskariot. Iya. Jadi kita tahu sekarang pemasukan dari pelayanan Yesus itu dari mana saja. Karena orang kaya yang disebut itu bukan Maria Magdalena saja. Iya. Tetapi ada Yohana, ya, ada Susana. Nah, perempuan-perempuan ini yang bersama-sama dengan Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Iya. Ya, mereka punya uang, itu sebabnya mereka bisa membeli minyak, ya, karena mereka pakai untuk meminyaki mayat Yesus. Dia membawa rempah-rempah, ya, mereka bawa itu untuk merempahi mayat Yesus. Jadi mereka punya itu, dan ini yang mereka bisa lakukan. Iya. Jadi ini Maria Magdalena, orang yang pernah merasakan betapa sakitnya kalau dikuasai oleh roh jahat. Tetapi ketika Yesus datang dalam hidupnya, dia bebas.
Iya. Nah, ini sangat membuktikan apa firman Tuhan di dalam kitab Roma, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, hukum dosa, dan kutuk maut, hukum maut tidak berlaku atas kita. Iya. Itu terjadi kepada Maria Magdalena. Ketika Yesus datang, 7 roh jahat itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Iya. Kita tahunya dari mana 7 roh jahat ini tidak kembali lagi sampai Yesus mati. Maria Magdalena masih mengikut Yesus. Iya. Ya, Nah, tadi kan Dad ada sampaikan kalau Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini kan ada perempuan-perempuan yang lain nih, Dad. Iya. Apa sih yang membuat Yesus tuh mau menampakkan diri kepada Maria Magdalena terlebih dahulu? iya. Ini masalah hubungan. Maria Magdalena ini orang yang mau dengar-dengaran dengan Yesus. Ya, jadi Maria Magdalena ini sudah disembuhkan, ya, dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Dia mulai mendengarkan apa yang Yesus katakan. Itu sebabnya 7 roh jahat itu tidak bisa kembali lagi. Iya. Karena Maria sudah melekatkan dirinya kepada Yesus. Iya. Sampai Yesus mati, dia tetap ada. Nah, kenapa kok jadinya kepada Maria Magdalena saja? Kalau kita lihat kisahnya, waktu mereka datang, itu masih ada Susana, ada Yohana, dan ada Maria yang lainnya. Iya. Ya, bahkan ada Maria ibu Yesus juga. Nah, masalahnya waktu mereka datang, ya, batu itu sudah terguling, mereka masuk, Yesusnya tidak ada. Iya. Iya. Waktu mereka lihat Yesus tidak ada, mereka keluar lagi dong. Iya. Mereka keluar lagi, tapi hanya Maria Magdalena yang tetap ada di situ. Iya. Karena Maria Magdalena memang tetap ada di situ. Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena karena dia yang menantikan. Kalau ditanya kenapa nggak menampakkan diri kepada wanita yang lainnya, karena datangnya kan rame-rame. Karena wanita-wanita yang lainnya nggak menanti di situ. Mereka kembali. Yesus tidak ada, mereka kembali, tapi Maria Magdalena mau mencari tahu. Iya. Di mana Yesus? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa lepas dari Yesus. Iya. Ya, sementara yang lainnya lihat, oh sudah tidak ada, oh ya sudah kembali. Mereka bukan orang yang tidak baik, mereka orang baik semua. Tetapi di dalam passionnya, Maria ini melebihi mereka. Ya, Iya, karena Maria ini sudah merasakan pertolongan yang luar biasa. Semua wanita yang disebutkan itu, Yohana, Susana, itu disembuhkan dari sakit penyakit, dibebaskan dari kuasa roh jahat. Tetapi yang dimasuki sampai 7 roh jahat itu hanya Maria Magdalena. Iya. Dan dia yang paling berterima kasih. Karena dia yang paling susah, dia yang paling banyak sakit penyakit. Itu sebabnya dia sangat berterima kasih, dan terima kasih dia bukan nyatakan untuk menyogok Yesus. Bukan. Iya. Dia benar-benar tulus mengikut Yesus. Karena ingat, Yesus itu tidak bisa disuap. Iya. Ya, dia membantu pelayanan Yesus, itu tidak diberikan kepada Yesus, pasti langsung ke Yudas Iskariot. Ya, Yesus tidak menerima apapun juga. Ya, itu sebabnya Maria terus datang. Maria tahu dengan uang dia tidak bisa, tetapi dengan hatinya dia bisa. Iya. Mengikuti Yesus, selalu dekat dengan Yesus. Makanya ketika dia melihat Yesus tidak ada, dia tetap menunggu di depan kubur itu. Iya. Sambil dia menangis. Makanya waktu Yesus menampakkan diri, dia sangka, oh ini penjaga taman. Karena ingat kubur itu gua, jadi itu seperti ada taman. Seperti ini mungkin yang lagi nyapu-nyapu gitu. Jadi, ya, Pak, Tuhan, kalau tahu di mana mayat Yesus, tolong beritahu. Jadi sampai begitu, apa ya,
kasihnya Maria kepada Yesus. Kerinduannya kepada Yesus. Iya, kerinduannya, kasih sayangnya kepada Yesus. Karena dia mau berbuat sesuatu untuk Yesus. Iya. Dia mungkin bukan tipe orang yang bisa menginjil seperti Petrus. Ya, setelah dikuasai oleh Roh Kudus, Petrus bisa menginjil. Tapi Maria Magdalena kan tidak bisa. Tetapi dengan apa yang dia bisa, dia lakukan. Iya. Dia punya hati, dia serahkan. Dia punya kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya. Dan Tuhan sangat menghargai orang yang seperti ini. Seandainya semua wanita yang ada di gereja-gereja bisa punya gairah sama seperti Maria Magdalena, Tuhan pasti Iya. akan hadir di antara mereka. Iya. Yesus tidak pernah membuat Maria menunggu selama-lamanya. Yesus hadir. Iya. Yesus menampakkan diri. Apakah Maria Magdalena ini adalah prioritas utama? Tidak. Tetapi karena Yesus begitu bangkit, Yesus melihat yang paling siap menerima berita tentang kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Makanya dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Iya. Bisa bayangkan kalau semua orang Kristen punya kerinduan seperti Maria Magdalena. Setiap kali mereka berdoa, hadirat Tuhan turun. Iya. Keluarga-keluarga Kristen pasti diubahkan. Iya. Dan berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Jadi pada kesempatan ini, para wanita, kalau engkau bisa memiliki hati yang sama seperti Maria Magdalena, engkau bisa punya kerinduan yang sama seperti Maria Magdalena, yang tetap mau berjumpa dengan Yesus, apapun keberadaannya, sekalipun itu di depan kuburan. Maria tetap punya kerinduan. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Yang dia inginkan hanya Yesus. Pada akhirnya, Yesus menampakkan diri. Iya. Saya percaya para wanita, Iya. kalau punya kerinduan yang sama, ketika kau menaikkan doamu, Iya. Tuhan akan menyatakan dirinya. Amin. Tuhan akan menyingkapkan siapa dirinya. Yes. Engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan itu akan membuat di dalam rumahmu ada mujizat-mujizat yang baru yang dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika hadirat Tuhan dinyatakan, atmosfer sorga ada di dalam sebuah rumah, maka pertobatan akan terjadi di rumah itu. Amin. Perubahan akan terjadi di rumah itu. Dan akan ada kesatuan di rumah itu. Ketika kesatuan ada di dalam sebuah rumah, maka firman Tuhan katakan, oh seperti embun yang dari Hermon akan mengalir ke Bukit Sion. Demikianlah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan ke dalam rumah di mana ada kesatuan. Orang-orang yang punya kerinduan. Jadi ini bukan hanya untuk wanita saja. Tetapi kalau para wanita mau mengambil bagian ini akan menjadi sangat baik. Iya. Tetapi semuanya, pria pun bisa seperti ini. Kalau kita memiliki kerinduan yang mendalam, maka Tuhan akan hadir. Tuhan tidak pernah melihat kita lalu mendiamkan kita. Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menyertai kita. Sehingga ketika kita punya kerinduan, Tuhan akan menampakkan diri. Tuhan akan menyatakan dirinya. Sehingga kita bisa tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Nah, lihat pada saat itu kan peristiwanya itu Maria tidak langsung mengenali Yesus. Nah, tapi ketika Yesus berkata, Maria, Maria langsung menyadari. Nah, ini apa yang terjadi, Del? Iya. Ketika Yesus berkata, memanggil namanya Maria, Maria langsung tahu bahwa itu Yesus. Iya. Kenapa seperti itu? Ini sama seperti kalau saya memanggil David. Misalnya saya panggil,
David. Tiba-tiba kamu udah langsung tahu, ini suaranya aku kenal. Iya. Karena kalau dia penunggu taman, penunggu kuburan itu, dia nggak mungkin kenal Maria. Iya. Kan waktu masuk di area pekuburan itu, tidak ini ada daftar tamu, nggak ada. Jadi tidak tahu ini siapa. Tapi Yesus memanggil Maria. Iya. Panggilan kita itu bisa mengingatkan seseorang kepada orang yang biasa memanggil kita seperti ini. Maksudnya gimana tuh, Dia? Karena ada hubungan. Iya. Ingat, Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus. Iya. Jadi ketika Yesus panggil, dia tahu persis yang memanggilnya seperti ini, yang nadanya seperti ini adalah Yesus. Bukan orang lain. Iya. Karena mungkin kalau orang lain panggil dia bukan Maria, Magdalena. Ya, panggilnya Magda atau Lena, tapi Yesus panggilnya Maria. Nah, dari berapa orang yang panggil dia Maria? Nah, yang nadanya seperti ini adalah Yesus. Iya. Nah, ini bisa diketahui karena Maria punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Karena kalau hubungannya tidak dekat, ketika orang panggil, Maria tidak akan tahu ini siapa. Jadi ini bukan sekedar masalah suaranya, tapi ada hubungan yang dibangun. Karena ada hubungan yang dibangun. Pada saat Yesus masih ada bersama-sama, Maria Magdalena ini sering suka membangun hubungan dengan Yesus. Iya. Sehingga hubungan mereka itu menjadi dekat dan Maria tahu persis kalau yang panggil seperti ini adalah Yesus. Iya. Kan kalau kita tidak punya hubungan, misalnya kita tidak saling mengenal, tapi saya tahu, ini namanya David, saya panggil David, pasti begitu menoleh, siapa ya? Gitu. Iya. Pasti tanya, ini siapa ya? Tapi kalau sudah kenal, begitu dengar, loh, yang panggil saya seperti ini, walaupun banyak yang manggil, tapi yang panggil saya seperti ini, suara ini, saya tahu banget, ini siapa. Jadi seperti itu. Kalau kita membangun hubungan kita, kita pasti tahu siapa yang panggil kita. Ingat peristiwa Samuel. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, apakah Samuel mengenali? Tidak. Kenapa? Karena Samuel belum membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika Samuel sudah membangun hubungan dengan Tuhan, waktu Saul sudah ditolak menjadi raja karena dia melanggar firman, Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel langsung tahu itu suara Tuhan. Iya. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan panggil nama kita. Iya. Tuhan tidak pernah lupa akan nama kita. Iya. Ini sangat-sangat membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Iya. Maria Magdalena bukan dari 12 orang murid Yesus. Bukan juga dari keluarga lahiria Yesus. Iya. Ini orang lain. Tetapi Yesus tetap ingat namanya. Iya. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan tetap ingat nama kita? Dia tidak pernah melupakan kita. Tapi seringkali kita yang melupakan Tuhan. Seringkali kita lupa untuk kita mendengarkan firman, untuk kita datang ibadah, untuk kita datang benar-benar on time. Seringkali kita lupa, padahal Tuhan sudah menantikan di situ. Iya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan saya percaya dari kisah ini,
saudara yang melihat tayangan ini, di dalam mimpimu, Tuhan bisa datang dan memanggil namamu. Iya. Ketika Tuhan memanggil namamu, sadarilah bahwa Tuhan peduli kepada engkau. Tuhan mengenal siapa engkau. Artinya engkau milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Ayo terus maju untuk Tuhan. Iya. Karena Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Engkau Amin. akan menjadi orang yang diprioritaskan. Walaupun pada awalnya engkau bukan prioritas utama. Maria Magdalena bukan prioritas utama. Tetapi ketika Yesus bangkit, melihat Maria Magdalena terus menantikan, Iya. dia menjadi prioritas. Iya. Saya percaya ketika Tuhan berkata-kata kepada engkau, maka engkau bisa tahu bahwa firman yang diberikan oleh Tuhan itu digenapi dalam hidup. Amin, amin, amin. Nah, Dad, kan di dalam kelanjutan kisahnya ini kan ada arahan yang diberikan oleh Yesus kepada Maria pada saat itu. Pada saat itu Yesus berkata, jangan pegang aku karena aku belum datang kepada Bapa. Kemudian sampaikanlah kepada saudara-saudaraku seperti itu, Dad. Nah, ini bagaimana Maria bisa melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan pada saat itu? Iya, kita baca ayatnya yang Yohanes 20 itu supaya lebih jelas, ya. Haleluya. Ini kan yang Yesus katakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya. Nah, sekarang yang kita mau lihat adalah pertama, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, jangan pegang aku. Kenapa Yesus bilang jangan pegang aku? Karena Yesus tahu tanpa memegang pun Maria Magdalena akan percaya bahwa ini adalah Yesus. Iya. Yang mati dan dibangkitkan. Ya, lalu dikatakan sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus katakan Yesus belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Iya. Tadi Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapa. Sepertinya ini Bapa cuma Bapaknya Yesus. Iya. Tetapi kalau Maria melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, katakan kepada mereka, maka Bapa di sorga bukan menjadi Bapa Yesus saja, tapi menjadi Bapaknya mereka juga. Iya. Lalu dikatakan, dan kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Bapa di sorga itu, yang Allah dari Tuhan Yesus, itu akan menjadi Allah saudara-saudaranya juga. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus ini? Iya. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal 8. Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ia di sini adalah Yesus. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Iya. Jadi, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan firman? Kita mendengar sampai kita mengerti. Iya. Baru kita bisa melakukan firman. Nah, orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman, inilah yang disebut saudara-saudara Yesus. Iya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus menjadi yang sulung. Iya. Ya, kita menjadi saudara-saudaranya. Dan
Yesus membuka jalan sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Iya. Karena pengorbanannya di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membangun hubungan terus dengan Tuhan. Iya. Karena Yesus sudah melihat. Yesus sudah melihat bagaimana Maria membangun hubungan dengannya. Sampai Maria langsung tahu ini Yesus ketika Yesus memanggil. Artinya, kalau saudara-saudaranya, semua orang yang mendengar firman dan melakukan firman, itu adalah saudara-saudara Tuhan. Iya. Kalau mereka semua membangun hubungan sama seperti Maria Magdalena membangun hubungan dengan Tuhan, maka mereka, saudara-saudara yang disebut saudara-saudara ini, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, akan mengetahui suara Bapa di sorga. Iya. Haleluya. Haleluya. Kita tahu ketika Bapa di sorga berbicara, yang pertama kali dikatakan untuk dunia ini adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Jadi kalau kita membangun hubungan terus dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, karena Yesus sudah buka jalan untuk kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Dia menjadi Bapa kita, Dia menjadi Allah kita. Dia segalanya bagi kita. Dan kehidupan kita, hidup kita bergantung kepada Allah. Iya. Dan ketika Dia berfirman, kita berpegang kepada firman-Nya, maka kita akan tahu. Ketika Tuhan memanggil nama kita, kita tahu Tuhan yang memanggil. Iya. Tidak ada keraguan dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita lakukan, kita tahu ini dari Tuhan. Iya. Dan kita tahu juga mana firman yang bukan dari Tuhan. Karena banyak sekali orang menyampaikan, yang dikatakan menyampaikan firman, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan isi hati Tuhan. Iya. Walaupun ada di Alkitab, tetapi itu bukan yang Tuhan mau pada saat itu. Jadi kalau kita mendengarkan dan melakukannya, kita adalah saudara-saudara Yesus. Iya. Artinya kita adalah anak-anak Allah. Iya. Haleluya. Lihat, kan ketika berjumpa dengan Yesus pada saat itu Maria pertamanya memanggilnya itu Rabuni atau guru. Iya. Tapi ketika Maria menyampaikan kepada yang lainnya, dia berkata, aku telah berjumpa, aku telah melihat Tuhan. Nah ini apa yang membuatnya menjadi berbeda? Iya. Karena pada saat Maria mendengar Yesus memanggil dan dia tahu itu Yesus, dia siap mendengarkan arahan dari Tuhan. Makanya dia panggil Rabuni, guru. Kita tahu guru adalah orang yang mengajar murid. Iya. Dia siap diajar, dia siap diarahkan, dia siap diberikan perintah. Iya. Dan benar saja Yesus memberikan perintah. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Jadi Maria Magdalena tidak dibiarkan tinggal di situ. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Iya. Itu sebabnya di samping Yesus mau berkata bahwa masih ada saudara-saudaraku, di sisi yang lain Yesus juga mau berkata kepada Maria, engkau tidak sendirian. Karena masih ada saudara-saudaraku yang lain yang akan ada bersama-sama dengan engkau, yaitu orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Iya. Ya, jadi Maria Magdalena waktu ada di kubur itu sedang berbincang-bincang dengan Yesus, dia berkata Rabuni, guru. Artinya dia siap. Iya. Dia siap untuk diajar. Dia siap untuk diarahkan. Dia siap untuk diberikan perintah. Iya. Dan ketika dia diberikan perintah, dia datang, benar kan? Dia datang. Yang dia tahu, karena dibilang saudara-saudara, dia datang kepada murid-muridnya. Iya. Murid-murid Yesus. Dan waktu Maria berkata kepada murid-murid Yesus, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Bukan aku telah melihat guru. Kenapa? Karena dia sudah menerima ajaran, dia sudah menerima arahan dari Tuhan, dan sekarang dia berhadapan dengan orang lain. Itu Tuhanku. Iya. Dia yang sudah mengajar aku, dia yang memberikan arahan kepadaku, dia adalah Tuhanku. Iya. Kita harus tahu
bahwa Dia adalah Tuhan. Iya. Dan untuk selama-lamanya Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya. Iya. Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah. Dan Dia harus bertahta di dalam hati kita. Amin. Ketika Dia bertahta dalam hati kita, maka kitalah yang menjadi saudara-saudaranya, yaitu kita orang yang mendengarkan firman. Dan bukan hanya mendengarkan, tapi kita mendengar sampai mengerti. Iya. Supaya kita bisa melakukannya sesuai dengan maksud dari firman itu. Iya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara sering kali mendengar firman dan belum mengerti. Kalau engkau punya bapa rohani, kalau firman Tuhan berasal dari bapa rohani, engkau bisa bertanya kepada bapamu. Tanya, ini maksudnya apa? Maksud Tuhannya apa? Sampai engkau jelas, sehingga engkau tahu ketika engkau melakukan firman, itu tepat dan akurat. Iya. Karena seringkali orang berkata, saya mendengarkan firman, saya melakukan firman. Tetapi apa yang didengar dengan apa yang dilakukan berbeda. Waktunya sudah tiba. Iya. Ini waktunya. Kita yang mendengarkan firman. Kita akan mendengar sampai mengerti. Dan kita bisa melakukan firman secara tepat dan akurat. Amin. Biar roh pewahyuan dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Iya. Biar roh pengertian dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Iya. Hikmat dan akal budi dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Amin. Sehingga engkau mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Iya. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Dan tidak ada yang bisa merampas berkat Tuhan dari hidupmu. Amin. Kalau Tuhan sudah memberkatimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya ini adalah isi hati Tuhan, ini adalah kerinduan Tuhan. Dan biar pemirsa di rumah juga bisa mengerti dengan tepat dan akurat. Haleluya. Thank you Dad untuk hadirannya pada episode hari ini. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya biar melalui episode hari ini kita benar-benar bisa belajar dari Maria Magdalena. Kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita bisa mengerti dan melakukannya dengan tepat dan akurat. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.